Selamat pagi, good morning, shalom, dan welcome home. Saya sangat bersukacita saudara sempat mengambil masa untuk beribadah bersama-sama dengan kami di SIB Live pagi ini. Dan saya pasti, yakin, saudara akan sungguh diberkati oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh sabda Tuhan pagi ini. Seperti mana saya secara pribadi telah sangat diberkati oleh firman Tuhan masa saya buat pengajian untuk khotbah pagi ini. Ya. Nah, terlebih dahulu saya ingin bersyukur kerana vaksin batch pertama telah sampai ke Malaysia dan telah dilaksanakan permulaannya, dan kita terus doakan supaya segalanya pelaksanaan akan menjadi lancar dan juga Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan kepada kerajaan kita untuk terus pelaksanaan vaksin ini ya. Nah, mungkin di antara kita adanya yang masih ragu-ragu, masih tidak pasti berkenaan dengan vaksin ini. Ada juga yang banyak persoalan yang kita bertanya-tanya. Nah, jangan risau saudaraku, saya telah secara pribadi memberi sedikit perkongsian kepada ketua sel kita dan telah memberi ada sedikit juga video link kepada ceramah-ceramah yang sangat bagus sekali yang telah diberikan oleh golongan expert Kristian dan juga doktor Kristian juga, pastor dan sebagainya. Dan saya secara peribadi juga ada share sedikit dari sudut Alkitab sebenarnya yang ada persoalan-persoalan tentang vaksin ini. Dah, boleh saya tolongkan saudara mintalah semua informasi ini daripada ketua-ketua sel kita supaya kita lebih dimaklumkan dengan pengetahuan yang betul, informasi yang betul, bukannya fake news ya. Okey, puji Tuhan. Nah, kita lihat Keluaran 7, ini adalah suatu episod yang sangat menarik di mana Tuhan mendemonstrasikan kuasa ajaib Dia kepada Firaun dan juga orang Israel, of course ya. Nah, kita lihat ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Wow. Dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku meraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang ku buat di tanah Mesir. Ayat 4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Ayat 5, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahawa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. 6, demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. 7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. 8, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. 9, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. 10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Maksudnya mereka jadikan tongkat-tongkat mereka juga menjadi ular. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya. Tongkat-tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka itu. 13, tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu adalah firman yang hidup, dan kami minta Tuhan pagi ini Engkau akan berbicara dengan setiap kami secara pribadi. Meskipun kami mendengar khotbah yang sama, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah sesuatu yang secara khusus untuk setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang telah siap sedia dengan hati yang lapar akan firman-Mu, akan pernyataan-Mu Tuhan,
akan sabda-Mu Tuhan yang hidup. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberi kami mana yang segar dari syurga dan akan terus mengangkat iman kami dan memperkukuhkan kehidupan rohani kami Tuhan, sehingga kami terus mengalami break free dan breakthrough dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur, serahkan masing dan tangan-Mu, bicara dengan kami Tuhan, darah hati kami sedia sebagai tanah yang subur menerima firman-Mu, benih yang hidup yang akan bertumbuh, menghasilkan buah berkali beratusan kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan. Amin. Nah, saudara kasih sekalian, ada seorang pastor yang pada suatu hari anak perempuan dia yang kecil tanya dia satu persoalan. Dia tanya begitu, dia kata, "Ayah, mengapa iblis membenci kita, ayah?" Jadi pastor ini dia coba pikirkan satu jawaban yang senang untuk dipahami untuk anak kecil dia itu. So dia bilang begitu, dia kata, "Kerana iblis membenci Tuhan dan kita serupa seperti Tuhan." Nah, saya ulang, dia bilang begitu, iblis membenci kita kerana iblis membenci Tuhan dan kita serupa seperti Tuhan. Nah, setelah mendengar jawaban daripada bapa dia, budak perempuan dia berasa teruja dan takjub dan excited dan very happy, right? Dia takjub, dia bilang, wow, Daddy, kita serupa seperti Tuhan. Wow, dia bilang begitu. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita satu khotbah yang bertajuk, apabila kita bagaikan Allah. When we look like God. Nah, saya petik frasa ini terus dari ayat firman Tuhan, ya. Di mana ayat satu yang kita telah baca, Tuhan di mana dia bicara kepada Musa, aku telah menjadikan engkau, Musa, bagaikan Allah kepada Firaun. Ya, apabila engkau bagaikan Allah. Nah, di dalam bahasa Ibrani asal kitab ini, ayat frasa itu sebenarnya kita boleh baca begini. Bahasa asal di Ibrani, engkau akan menjadi Allah kepada Firaun. Ya, yang kita baca tadi itu adalah dalam terjemahan baru dari bahasa Indonesia, engkau bagaikan Allah kepada Firaun. Tapi bahasa Ibrani asalnya adalah engkau akan menjadi Allah kepada Firaun. Nah, kalau kita salah membaca, salah tafsir Alkitab, mungkin kita akan bilang manusia bisa menjadi Tuhan. Oleh sebab itu adanya beberapa Kristen, agama Kristen kultus atau cults telah salah tafsir ayat ini sebenarnya. Nah, apabila kita nak buat penafsiran Alkitab, kita harus lihat, buat perbandingan dan juga membaca keseluruhan teks atau kitab itu sebenarnya. Nah, sebenarnya Tuhan telah sudah sekali dia sebut pasal Musa bagaikan Allah di pasal 4 ayat 16, di mana Tuhan bilang kepada Musa yang bahawa si Harun akan menjadi seperti lidah dia. Maksudnya dia seperti Nabi yang telah seperti disebut di pasal 7 yang kita baca sebentar tadi itu. Harun adalah seperti Nabi, seorang Nabi bagi Musa. Dan Musa, dia bilang begitu di pasal 4, engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Engkau akan menjadi seperti Allah bagi Harun. Jadi di pasal 7 sekali lagi Tuhan bilang, aku menjadikan engkau bagaikan Allah. Nah, ini adalah sebenarnya satu metafora sebenarnya. Bukannya maksudnya jadikan Musa itu Tuhan, tapi adalah suatu metafora. Nah, saya bagi kamu contoh. Katakanlah saya bagi tahu kamu begini, ya. I say dalam bahasa Inggris, my wife is like an angel to me. Istri saya adalah seperti seperti malaikat bagi aku. Or I would say my wife is an angel. Maksudnya istri saya adalah malaikat. Sama ada saya sebut my wife is like an angel, or my wife is an angel. Istri saya seperti malaikat atau istri saya itu malaikat. Kedua-duanya sama maknanya. Apa yang saya maksudkan adalah istri saya adalah seperti guardian angel, pernah dengar itu, di mana perkara-perkara yang dia lakukan terhadap saya, bagi saya adalah seperti malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjaga saya
Dan itu tidak menjadi dia. Memang istri saya menjaga saya dengan baik seperti angel. Ada kali ini melakukan perkara yang lain daripada yang lain untuk menjadi satu berkat, give me surprise, dan sebagainya. Ya. Nah, apabila saya sebut istri saya, my wife is like an angel, atau my wife is the angel, ia tidak bermaksud dia adalah malaikat. Ya, yang dimana dia ada bukan kepak sayap, kepak itu burung ya, ayam, yang dia ada sayap seperti itu, angel. No, it doesn't mean that, So kembali kita kepada ayat ini yang kita baca tadi itu, di mana Tuhan bilang apa? Aku telah menjadikan engkau bagaikan Allah kepada Firaun. Nah, kita baca dengan betul-betul. Dia kata begitu, Allah kepada Firaun. Ia tidak berkata, aku telah jadikan engkau bagaikan Allah. Noktah. Tidak. Sekiranya niat Tuhan adalah untuk menjadikan Musa itu Tuhan, noktah. Tidak perlu disebut begitu spesifik Allah kepada Firaun. Jadi, apa yang penting kita lihat frasa ini adalah Allah kepada Firaun, bukan Allah, nota. Jadi, kenapa Allah kepada Firaun? Ada dua tujuan sebenarnya. Yang pertama, ia untuk Musa. Nah, saudaraku dikasih sekalian, kita seperti yang kita telah ketahui, Musa selama 40 tahun dia dibesarkan sebagai seorang Mesir, bangsa Mesir, dengan pengetahuan bahawa Firaun itu adalah penjelmaan Tuhan-Tuhan Mesir. The embodiment of the gods of Egypt, we call it in English. Di mana Firaun itu adalah ilahi, seperti mana yang Musa dia dibesarkan dengan pengetahuan begitu. Seperti mana beberapa minggu yang lepas tu saya telah share itu satu khotbah yang saya sudah ada link di description box. Saya berharap kamu akan tonton itu khotbah yang kalau kamu miss, ya. So di mana saya ceritakan di mana Firaun dia pakai satu topi atau head dress, ya. Ada seekor ular sebenarnya, itu simbol di sana. It's called Uraeus. Dan sebenarnya itu adalah simbol kepada Dewi Wadjet yang mereka sembah itu. Maksudnya Firaun dia memiliki kuasa. Dewi Wadjet, dia maha kuasa dan dia maha tahu sebenarnya. Nah, kita cuba pikirkan. Bagi Musa, dia tahu, dia ada pengetahuan semua ini berkenaan Firaun. Nah, bagaimana bisa Musa, seorang yang fana, mortal in English we call it, dapat bisa menewaskan Firaun, itu Tuhan. Maha kuasa. Right? And oleh sebab itulah, Musa dia membalas kepada Tuhan. Bila Tuhan panggil dia bilang apa? Mengapa Firaun mau mendengarkan aku? Dia bilang. Actually, apa yang dia cuba katakan adalah mengapa Tuhan mau mendengarkan aku ini yang fana. Ini yang dia maksudkan. Jadi apabila Tuhan dia memberitahu kepada Musa, aku telah menjadikan engkau bagaikan Allah. Sebenarnya Tuhan mau memberi peneguhan iman kepada Musa supaya dia tidak takut akan Tuhan kecil ini, itu Firaun. You see? Jadi, jika coba fikirkan ya, jika Musa adalah Allah kepada Firaun. Firaun itu Tuhan, Firaun itu Allah, Musa itu Allah, tapi dia Allah kepada Firaun. Maksudnya Musa adalah Allah kepada Allah. Betul tidak? Jadi, mana yang lebih besar? Allah yang lebih besarkah? Ataupun Allah kepada Allah itu yang lebih besar? Pastikan Allah kepada Allah itu yang lebih besar kan? Itulah yang Tuhan mau memberi peneguhan, keyakinan kepada Musa bahawa, ya, Firaun itu Allah. Tapi Musa, aku telah menjadikan engkau bagaikan Allah kepada Allah. Kau lebih besar, jauh lebih berkuasa, jauh lebih dahsyat daripada itu Allah yang kecil. Amin. Nah, sebab yang kedua, kenapa Allah kepada Firaun adalah ia untuk Firaun. Nah, Firaun sendiri dia tahu bahawa dia adalah ilahi. Dia adalah Allah bagi orang Mesir ataupun seluruh bumi bagi mereka itu. Dia memiliki kuasa mutlak, dikatakan supreme dalam bahasa Inggris, ya. Oleh sebab itu di Keluaran pasal 5 ayat 2, Firaun dia belagak sikit, dia cakap begitu, dia bilang,
apabila Musa bagi tahu dia Tuhan Allah Israel, ya, dia berfirman begini. Tapi apakah Firaun jawab balik? Dia bilang begitu. Kata Firaun, siapakah Tuhan itu? Siapakah Yehova itu? Tuhan, perkataan Tuhan itu Yehova, sehingga aku harus mematuhinya dan mengizinkan orang Israel pergi. Who is this guy, man? Aku tidak kenal akan Yehova, Tuhan itu, dan aku tidak mengizinkan orang Israel pergi. Nah, kata lain, maksudnya Firaun, dia balas begitu. Yehova, siapa tu? Tidak aku kisah Yehova tu. Berdebah dia. Tidak aku kisah, siapa tu? Maksud begitu dia. Dia menghina, dia mencaci, dia memperkecilkan Yehova. Ya, itulah sikap ataupun responsi daripada Firaun. Sebab dia bilang itu Tuhan, bahkan dia pandang rendah siapa tu Yehova. Jadi oleh sebab itu Yehova, Tuhan Allah mau Firaun mengerti bahawa dia itu is a nobody. Kecil saja, seperti seekor lalat kecil saja. Ya, so you think you are God, Firaun? You think you are God? Sebab itu Tuhan, dia bilang begitu di Fasal 7 ayat 5 yang kita telah baca sebentar tadi. Dia bilang begitu, warga Mesir, lihat dalam skrin tu. Warga Mesir akan tahu bahawa akulah Tuhan. So, Tuhan mau melakukan segala keajaiban itu melalui Musa sebagai Allah kepada Allah, ya, supaya orang Mesir, seluruh bangsa Mesir akan tahu bahawa akulah ini Yehova Tuhan, bahawa aku menghulurkan tanganku terhadap Mesir serta membawa orang Israel keluar daripada tengah-tengah mereka. Haleluya. Amin. Jadi Firaun sebenarnya adalah suatu gambaran bagi Tuhan duniawi ini. Tuhan-Tuhan kegelapan. Tuhan-Tuhan kedagingan kita. Tuhan-Tuhan zaman sekarang, zaman kini, ya. The age of this world today. Jadi Musa telah diberikan kuasa oleh Tuhan, oleh Jehova ke atas Tuhan ini, Allah-Allah semua ini. Jadi kita kembali ke ilustrasi yang telah saya ceritakan tadi berkenaan pastor, anak pastor itu yang tanya dia persoalan itu kan. Jadi apabila pastor ini jawab kepada anak dia, dia bilang, nah, iblis membenci kita kerana dia membenci Tuhan dan kita serupa seperti Tuhan. Dan anak perempuan dia, of course, dia teruja, excited dan very happy. Wow, kita serupa seperti Tuhan. Nah, masa saya membaca cerita ini dari pastor ini, dia bilang bahawa apabila dia mendengar melihat responsi daripada anak perempuan dia itu, dia sadar bahawa, dan responsi dia adalah, wow, kita serupa seperti Tuhan. Wow, kita serupa seperti Tuhan. Maksudnya, dia sedar pada saat itu bahawa betapa powerful, ya, dalam bahasa Inggeris itu profound, mendalam sekali bahawa kita serupa seperti Tuhan. Dan dia mengingatkan dia di Taman Eden, itulah kehendak Tuhan yang asal, rencana Tuhan yang asal, di mana dia telah menjadikan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupa dia. Kan? Tuhan menjadikan Adam dan Hawa manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, apa yang terjadi adalah Adam, dia telah menyerahkan kuasa ini yang telah Tuhan berikan kepada dia. Dia telah serahkan kepada si ular itu, masa dia memberontak dan makan buah itu. Dan akibatnya, we have fallen nature, jatuh, atau alam jatuh. Sekarang kita semua hidup di dalam alam jatuh. Sebab Adam serahkan kuasa itu kepada ular itu apabila dia memberontak terhadap perintah Tuhan, jangan makan dari pokok hidup itu, pengetahuan itu. Jadi, saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan Yesus Kristus, masa dia mati di atas kayu salib, dia telah tuntut balik, merampas balik itu kuasa. Dan di dalam Kristus lah,
Apabila kita hidup dalam Kristus, kita telah diberikan kembali kuasa itu di dalam Kristus. Ada amin? Seperti mana yang dikatakan di 2 Korintus. Saya buktikan kepada kita di firman Tuhan. Kita lihat dalam screen. 2 Korintus 4, pasal 4 ayat 10 berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itu maksud dia salib dia. Supaya, apa sebab dia? Kita bawa salib di dalam tubuh kita. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maksudnya apabila kita mengaplikasikan, kita apply, kita menyatakan, kita terima kuasa salib Yesus dan biar dia hidup dalam kehidupan kita. Pada masa yang sama juga, kehidupan Yesus, the life of Jesus juga menjadi nyata, review dalam bahasa Inggris, di dalam tubuh kita, saudaraku. And that's why kita serupa seperti Tuhan, seperti Kristus. Nah, satu ayat lagi. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, apa yang dimaksudkan mengikut Yesus? Nah, kita pikul salib. Sebenarnya yang kita baca di 2 Korintus apa tadi itu, membawa kematian. Kita pikul salib itu. Nah, lihat tuh. Mengikut Yesus. Maksudnya, when we look like God, kita bagaikan Allah. Serupa seperti Allah. Maksudnya kita menjadi pengikut Yesus, mengikuti Yesus. Bukan maksudnya ikut dari segi dia jalan di depan, kita jalan di belakang. Itu bukan maksud ikut. Maksud mengikut Yesus adalah kita think like Christ, pikir seperti Kristus. Kita act like Christ, berbuat seperti Kristus. Kita live like Christ, hidup seperti Kristus. Think like Christ, act like Christ, live like Christ. Serupa seperti Allah, maksudnya seperti Kristus, Christ likeness in dalam bahasa Inggris. Jadi saudara kekasih sekalian, apabila engkau bagaikan Allah, when we look like God, apakah ciri-cirinya? How does it look like? Alright? Yang pertama, apabila engkau bagaikan Allah, saudaraku, engkau akan berbuat sebagaimana diperintahkan Allah. You will do just as God commands. Kita think like Christ, act like Christ, live like Christ. Kita mencerminkan karakter Tuhan, hati Tuhan. Right? Berbuat sebagaimana diperintahkan Allah. Do just as God commands. Nah, di ayat 6 kita lihat ya. Saya buktikan kepada kita. Di ayat 6 pasal 7 Keluaran tadi itu, firman Tuhan berkata begini, maka Musa dan Harun melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. He do just as what God commanded him. Dan kita perhatikan adanya satu ulangan, repeat di ayat 10. Maka pergilah Musa dan Harun menghadap Fir'aun, lalu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudaraku dikasih sekalian, apabila firman Tuhan buat repeat, ulang, maksudnya ada suatu penekanan di situ. Maksudnya Musa, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa ini yang telah dibagaikan Allah, telah dijadikan seperti serupa Allah. Apakah ciri dia? Dia melaksanakan segalanya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. You know, kita mau miracles. Semua mau miracles, kan? Kita semua mau mukjizat dalam hidup kita. Kita mau mengalami mukjizat. Tapi masalahnya, orang yang mau mengalami mukjizat, ramai yang kita tidak sanggup, tidak sedia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. We are not ready to do just as the Lord command. Jadi saudaraku dikasih sekalian, apakah yang dimaksudkan kita bagaikan Allah? Apakah yang dimaksudkan kita serupa seperti Allah? Look like God. It means that kita menjadi tangan Tuhan, kita menjadi kaki Tuhan, kita menjadi mulut Tuhan, kita menjadi tubuh Tuhan. Kita melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh kepala kita, Tuhan kita. Menjadi pelaku firman Tuhan,
bukan saja pendengar firman Tuhan. Ramai Kristian kita, minggu demi minggu, ahad demi ahad, kita mendengar khotbah demi khotbah, tapi kita hanya menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Tapi kita mau mukjizat. Mana boleh terjadi begitu? Saudara-saudara dikasihi sekalian, mukjizat tidak terjadi hanya karena kita menginginkannya terjadi. Tetapi mukjizat itu terjadi karena Tuhan yang memerintahkannya terjadi. Dan apakah responsi kita? Kita just do it. Kita hanya lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lakukan saja, mukjizat akan ikut, saudaraku. You see, Tuhan selalu, God will always work miraculously. Berbuat secara ajaib sekali melalui ketaatan kita. God will always work miraculously through our obedience to Him. Amen. You see? So, sebenarnya banyak tahun yang dulu saya pernah buat satu mission trip ke Sabah. Masuk satu kampung pedalaman. Nama kampung pun saya sudah lupa. Tapi saya masih ingat ini kisah terjadi. Pastor di sidang itu, masa itu dia muda, awal 30-an. Dan saya masih ingat, dia seorang pastor yang tidak banyak dia cakap, sangat lemah lembut. Tapi dalam dia memang dahsyat sekali. Roh dia sangat kuat sekali. So, dia seorang yang sangat taat menurut perintah Tuhan. Dan dia ada ceritakan di kawasan perkampungan dia itu, dikeliling oleh ada 12 bomo. Alright, 12 bomo. Dan Tuhan ada perintahkan dia supaya dia akan menginjili ke semua 12 bomo-bomo ini. Nah, kita coba pikirkan, ini bukan orang biasa, bukan klik kamu di tempat kamu bekerja. Ini adalah bomo. Ada kuasa kegelapan. Jadi Tuhan bilang kepada dia, mau dia menginjili semua mereka itu. Dan pada waktu-waktu tertentu, masa-masa tertentu Tuhan akan beritahu dia, okey, sudah tiba masanya, pergilah kamu kepada bomo ini di kampung ini dan menginjili dia. Dan dia taat saja. Dia bukan sendiri-sendiri suka-suka pergi. Tuhan akan bicara dengan dia, nah masa ini sudah tiba, pergilah kampung ini kepada bomo ini. Dan dia akan berpuasa, berdoa selama 3 hari 3 malam sebelum dia pergi. Jadi, saya singkatkan ceritanya, dalam beberapa bulan kemudian, semua 12 bomo-bomo itu telah diinjili, diselamatkan dan menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Puji Tuhan, ya puji Tuhan. You see, ini semuanya oleh kerana ada seorang hamba Tuhan yang dia sedia sudi untuk melakukan perintah Tuhan. Just do it. Miracles datang. Nah, macam mana? Siapa yang sini berani pergi menginjili seorang bomo? Wow, it's not easy, right? So, miracles happen because we obey God. Nah, lagi satu kesaksian saya secara peribadi. Memang saya dulu seorang youth pastor. Saya sangat kerap juga pergi sekolah untuk menjangkau dan juga mengajar murid-murid, student di sekolah, pelajar, terutama dari segi character building dan sebagainya. Dan saya masih ingat masa saya pergi di sebuah sekolah private school dan saya masa di dalam suatu sesi mentoring dengan student-student dalam grup saya, ada seorang pelajar, dia adalah seorang introvert. Seorang yang tidak banyak dia cakap, mungkin dia kurang keyakinan, sebenarnya dari segi dia ada berlainan sikit, right? Dia memang dia cerdik, tapi dia berlainan sikit dia punya personality dia dan di mana dia dari segi connect dengan orang lain. Socializing, alright? Lemah. Sehingga kawan-kawan di sekolah itu selalu mengejek dia, selalunya bully dia dan sebagainya. Dan masa kami buat sesi mentoring itu, inilah yang terjadi. Saya dapat perhatikan kawan-kawan ini dia mengejek dia, bully dan sebagainya. Dia diam saja. Jadi saya pun dalam hati saya Tuhan bilang kepada saya, Daniel, saya mau kamu mendekati dia, cuba memahami pergumulan dia dan menjangkau dia. Dia bukan orang percaya ya masa itu. Jadi saya mula connect dengan dia. Dalam beberapa minggu kemudian kami sudah menjadi kawan dan saya mula memahami dia, mula menunjukkan kepada dia kasih dan kemudian dia mula terbuka kepada saya pergumulan dan sebagainya dalam kehidupan dia.
Dan pada suatu hari dia dapat jumpa saya di Facebook, dia friend saya di Facebook, dan dia tanya saya, dia kata, Mr. Daniel, mereka panggil saya Mr. Daniel di sekolah, dia kata, kenapa kamu mau connect dengan saya? Kenapa kamu begitu mau berkawan dengan saya? Dan saya kata, ini kerana kasih Tuhan Yesus. Dan saya kongsikanlah kasih Tuhan Yesus kepada dia. Jadi saya pendekkan cerita, beberapa minggu kemudian, dia datang ke gereja saya, youth meeting saya, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan beberapa bulan kemudian dia bawa seisi keluarga dia pun menjadi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kenapa saya mau kongsikan kesaksian ini? Sebab saya mau connect kepada kita, apa maksudnya kita bagaikan Allah, look like God. Maksudnya kita berbuat seperti Kristus, we act like Christ. Maksudnya juga adalah bukan saja kita menyampaikan berita-berita ataupun we talk only, no, tapi kita juga menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Ataupun dalam bahasa Inggeris, I give it to you in the screen here, is not just God's word we proclaim, also His life that we portray. Bukan hanya firman Tuhan yang kita beritakan, juga kehidupannya yang kita gambarkan. Seperti yang kita telah baca sebenarnya tadi di 2 Korintus itu, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Supaya apabila orang melihat kita, mereka akan melihat Tuhan, melihat Kristus, saudaraku. See, people will praise us when they see our good performances. But people will praise God when they see God portrayed in us. Orang akan memuji kita apabila mereka melihat persembahan baik kita, saudaraku. Tapi orang akan memuji Tuhan apabila mereka melihat Tuhan digambarkan dalam diri kita. Maksudnya kita juga, orang melihat, wow, they will praise God apabila mereka melihat Tuhan dinyatakan, ditunjukkan, dipersembahkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Amen. So people praise us when they see, wow, very good, sing very well, wow, main gitar very well, wow, this is very good, khotbah bagus, handal, wow, musisat, wow. Kalau manusia dipuji, itu kerana kita pandai perform. Tapi apakah tujuan kehidupan kita, malamat kehidupan kita, our goals in life, our aim, our calling adalah supaya orang akan memuji Tuhan when they see us portray God for them. Hallelujah. Amen. So, this is the first thing. Kita harus, orang yang bagaikan Allah, serupa seperti Allah, adalah orang yang melakukan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan. You do just as God commands you. Alright. Now, yang kedua adalah engkau akan memiliki kuasa untuk menewaskan Tuhan yang palsu. Tuhan-Tuhan yang palsu. You will have the power to defeat counterfeit gods. Tuhan-Tuhan yang palsu, counterfeit gods. Now, kita perhatikan. Tuhan telah perintahkan Musa bagi Harun, lemparkan itu tongkat, dia akan menjadi ular. Nah, persoalan yang saya mau tanya, kenapa ular? Tidak bolehkah dia jadikan mungkin babi kah, kita boleh sembelih dan makan dan sebagainya, ya. So, ya, yang suka makan babi memang pikir semua itu babi saja, ya. Now, why a snake? Kenapa ular? Nah, sebab untuk meyakinkan Musa. Masih ingat pertama kali di mana masa Musa bertemu dengan Tuhan di semak duri yang menyala itu, dan ada satu encounter, kan? Masih ingat yang saya khotbahkan itu, yang dia lemparkan tongkat, dia menjadi seekor ular, dan Musa dia pegang itu ular dari ekor dia itu, dan saya katakan di mana Tuhan memberi dia keyakinan bahawa, hey, you have power over the snake. Jadi ini memberi keyakinan kepada Musa bahawa, sudah kan saya tunjukkan kepada kamu ada kuasa ke atas ular ni, ke atas Fir'aun ini, ya. Yang kedua adalah untuk mengatasi Fir'aun. Nah, what do I mean by that? Apa yang dimasukkan? Nah, kalau kita perhatikan apa yang kita baca tadi itu, semua ahli-ahli sihir yang datang, yang milik Firaun itu, dia panggil, datang, tengok dia buat ular itu, sebab Harun yang tongkat jadi ular, kan. Nah, sepatutnya kalau dia nampak ular, tangkaplah itu ular, ataupun panggillah kuasa dari Tuhan Mesir mereka itu, Tuhan Mesir mereka itu, supaya membinasakan, mungkin ada kilat datangkah, mungkin apa-apakah yang kasih itu ular dia pecahkah, apa-apakah. Tidak. Apa yang ahli-ahli sihir itu lakukan, mereka, tongkat-tongkat mereka buat kopi yang sama, jadi ular-ular. Betul tidak? Nah, kita coba fikirkan. Apabila, katakanlah kita terjumpa seekor ular. Apa yang kita biasa lakukan? Sama ada kita berlari sebab kita takut,
Ataupun yang kawan-kawan saya di Borneo, Sabah, Sarawak, kita tangkap itu ular, kasih makan, masak kicap, makan, betul tidak? Ya, sama orang lari, atau kita tangkap. Mana pernah kita lihat orang, nampak ular, kita, kasih lepaskan banyak ular lagi. Ada apa begitu? Pelik kan? Tidak, kita kasih lepaskan banyak lagi. Tidak, kita sama lari ataupun tangkap itu ular. Tapi ini ahli-ahli sihir, dia tidak tangkap itu ular, tidak minta itu kuasa Tuhan itu binasa itu ular. Mereka buat banyak ular lagi. Begitu. So, I call these people the copycats. Mereka bilang, nah kenapa ini penting saudaraku? Sebab mereka tahu, Tuhan mereka tiada kuasa untuk mengatasi itu tongkat yang jadi ular Harun itu. Jadi mereka hanya boleh copycat untuk tunjuk. You boleh, saya pun boleh. You ada ular, saya pun boleh, saya ada kuasa. You ada kuasa yang sama, saya pun ada kuasa yang sama. Kita lihat, kita perhatikan apa yang terjadi. Di mana ular si Harun yang dari tongkat si Harun itu telan semua tongkat-tongkat ular yang telah jadikan ular oleh ahli-ahli sihir. Nampak? Kita perhatikan. Nah, apa yang kita dapat pelajari daripada insiden ini, saudaraku, adalah, saya sebut dalam bahasa Inggeris ini sangat penting, kemudian saya terjemahkan. Counterfeit gods, Tuhan-Tuhan yang palsu, have no power, tiada kuasa, to destroy God's people, but only have ploys to deceive God's people. Tuhan-Tuhan palsu tidak mempunyai kuasa untuk memusnahkan umat Allah, tetapi hanya mempunyai hela untuk menipu umat Allah. You see, kita dibinasakan, kita dikalahkan, bukan karena, maksud saya kita ini, ataupun dibinasakan oleh kuasa itu Tuhan-Tuhan palsu. Kita sebenarnya jatuh ke dalam tipu muslihat Tuhan-Tuhan palsu ini seperti Hawa. You see, we are destroyed because we fall into the deception of the counterfeit God, bukannya kerana mereka ada kuasa untuk mengalahkan kita, saudaraku. Kita lihat balik ke Taman Eden. Hawa dia jatuh bukan kerana itu ular ada kuasa kuasa yang mencederakan atau mengancam si Hawa. Nah, dan mana tidak ada. Dia hanya tipu muslihat dia saja. Dia menipu si Hawa sebab tu Hawa itu jatuh. Saudaraku, that's how we fall. Counterfeit gods. Bukannya si iblis ada kuasa. Ular tak ada kuasa. Mereka hanya boleh copycat sahaja. But you see, kalau kita bagaikan Allah, kita serupa seperti Allah dan kita melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, we do just as God commands us, kita akan memiliki kuasa untuk menewaskan, mengalahkan counterfeit gods ini, Tuhan-Tuhan palsu ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, kita lihat screen. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, my children, you are from God. Lihat sini. Anak-anak, kamu anak kepada bapa kamu serupa ibu bapa kamu kan? Mirip kan? Same thing. We are God's children. Kita anak-anak Allah. Kita juga harus serupa seperti Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Wow. Counterfeit gods, Tuhan-Tuhan palsu itu, sebab kenapa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. The Spirit is in you, much greater powerful than what is in the world. Haleluya. Jadi saudaraku, kuasa-kuasa Tuhan-Tuhan yang di dunia ini, mereka tiada semua nabi palsu, Tuhan palsu ini tidak berkuasa mengalahkan kita, kita hanya jatuh ke dalam tipu muslihat mereka itu. Nah, apakah jenis-jenis Tuhan palsu, counterfeit gods? I summarize it dalam 3 perkataan ini, saya simpulkan. Perkataan pertama adalah idols atau idola. Boleh patung-patung berhala, ya. Tidak semestinya patung berhala, tapi juga boleh juga manusia sebenarnya. Manusia-manusia yang kita puja itu mungkin opa kamu itu, ya. Mungkin
pendeta-pendeta yang kita menyanjungi sungguh jauh lebih daripada Tuhan Yesus. Pelaku mukjizat, pengkhotbah, pastor-pastor. Be very careful, berjaga-jaga saudaraku. Mungkin juga perkara-perkara material. Beli material, rumah, kereta, semua itu material. Wang kamu. Begitu kita sungguh mementingkan itu perkara-perkara material sehingga dia menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Dia menjadi satu counterfeit God. Kita bilang, inilah kita punya security, kita punya keselamatan. No, counterfeit God. Mungkin ahli-ahli politik, saudaraku dikasihi sekalian, sangat bahaya. Ada kalanya kita terlalu lampau bergantung kepada ahli-ahli politik sehingga maksudnya kehidupan kita hanya mereka yang boleh tolong kita saja. No, lihat kepada Tuhan. Dan sebagainya, perkara-perkara di dunia ini boleh menjadi idols kita. Yang kedua adalah ideologi. Ideologi, maksudnya ide-ide, contohnya komunisme adalah ideologi. Lihat apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan oleh komunisme, satu ideologi. Contoh ada lagi di mana ISIS contohnya, itu ideologi sebenarnya. Seperti mana lagi Hitler, kalau masih ingat Hitler, keragungan atau supremasi bangsa, suatu bangsa. Sampai hari ini pun masih ada begitu, ya, tidak jauh kan? Kita dekat saja dengan ada yang golongan mereka bilang bangsa mereka lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. It's an ideology. Agama, ideologi mereka, agama lebih jauh lebih tinggi daripada yang lain. Agenda politik, sebagainya itu ideologi sebenarnya. Adalah Tuhan-Tuhan palsu, counterfeit gods. Dan yang ketiga itu yang paling teruk adalah dalam bahasa Inggris aku. Maksudnya selfism, kepentingan diri, me first. Aku terlebih dahulu, semuanya dia letak diri di tengah-tengah itu. Inilah yang paling teruk dalam tiga ini. Serius. Kita cuba cek kita. Minta Tuhan selidiki hati kita sendiri. Amin. Apakah counterfeit gods di dalam hidup kita? What are the Tuhan-Tuhan palsu, counterfeit gods in our lives? Do you have the power, ada kuasa mengatasi mereka? Tidak. Dan saudaraku, apabila kita melakukan sebagaimana diperintahkan oleh firman Tuhan, there is power, ada kuasa di dalam firman Tuhan apabila kita bertindak di atas firman Tuhan. When we act on the word of God, there is power untuk mengalahkan semua counterfeit God ini. Ada amin? Alright. Yang terakhir, apabila kita bagaikan Allah, when we look like God, engkau akan yakin akan panggilan Tuhan buat kehidupanmu, saudaraku. You will have a confidence that you are called, dipanggil oleh Tuhan. Panggilan Tuhan ke atas kehidupanmu menjadi semakin yakin kamu, semakin jelas sekali. Tidak kira berapa umur kamu, tidak kira kemahiran kamu, latar belakang kamu. Kita lihat di ayat ke-7 tadi, saya tunjukkan dalam skrin. Umur Musa, ini Musa sendiri yang tulis tahu. Dia sengaja tulis dan memberi penekanan di sini, memberi kita informasi yang sangat penting. Umur Musa 80 tahun, manakala Harun 83 tahun sewaktu mereka berbicara kepada Firaun. Maksudnya mereka sangat tua masa itu, saudaraku. Dia bukan 18 tahun, dia 80 tahun, dia 83 tahun Harun itu. Apa yang Musa mau kita tahu bahwa he was old, dia tua, saudaraku. Kalau dari segi mata manusia, Tuhan tidak pilih orang macam ini untuk pergi suatu tugasan begitu, dahsyat, besar sekali kan? Cuba fikirkan. Kemudian sebenarnya dia juga adalah satu reflect ataupun follow up dari susulan dari fasa ke-6 yang minggu lepas telah kamu dengar dari khotbah fasa ke-6 itu, yang kita lihat di mana Musa dan Firaun mereka datang dari moyang mereka itu, ramai mereka yang penuh kegagalan, banyak perkara yang salah, dosa-dosa dan sebagainya ya, kalau kita lihat mereka punya history ya. Sebab itu kita lihat apakah penekanan Musa. Dia tulis begini, ayat 26 fasa 6 Keluaran, mereka itulah Harun. Ini setelah disebut keturunan dia, moyang-moyang mereka itu. Kemudian Musa dia bilang, itulah Harun dan Musa yang menerima firman Tuhan, yang sama yang dari keturunan semua ini yang gagal, yang
dosa-dosa semua ini orang kan, mereka ini ya menerima firman Tuhan, bawalah orang Israel keluar tanah Mesir secara teratur menurut pelbagai kumpulan mereka. Dan penekanannya ulang di ayat 27 kita lihat diulang lagi. Mereka berdualah, ini dua, Musa dan Harun yang berbicara kepada Firaun raja Mesir bahwa mereka akan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa dan Harun itulah orangnya. Itulah orangnya Musa dan Harun. Itulah orangnya yang Musa dan Harun yang sangat tua, 80 dan 83 tahun, yang dari keturunan moyang mereka itu yang penuh kegagalan, very flawed ancestors dalam bahasa Indonesia, kelemahan dan sebagainya. Dan itulah Musa yang telah Tuhan jadikan dia bagaikan Allah kepada Firaun. Haleluya. Jadi kalau kita membaca penekanan dia atau emphasis dia itu, coba kita rasakan keyakinan yang Musa ada. Masa dia sebut itu, inilah dia. Umur mereka itu. Dia yakin akan panggilan Tuhan pada saat inilah. Dia begitu yakin sekali akan panggilan Tuhan bagi hidup dia untuk memimpin bangsa Israel itu. Meskipun adanya kelemahan dari segi fizikal. Ya, orang tua macam mana? Mungkin gigi pun tidak banyak sudah. Jalan pun dia bergantung kepada tongkat. Dia dari latar belakang dia, moyang dia itu semua pun ada. Ya, ini oranglah yang terakhir biasanya kamu akan pakai untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ada kalanya sometimes kita doubt kita sendiri. Kita ragu-ragu akan kita sendiri. Betul tidak? Okey, memang sebenarnya okey. Tidak salah kita ragu-raguan diri kita. Tapi janganlah kita ragu-ragu akan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Don't doubt our Almighty God. Yes, kita lemah. Yes, kita ada banyak kekurangan. Tapi Tuhan kita yang sanggup melakukan segalanya melalui setiap kita yang sudi untuk dipakai oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Saya ada baru saja minggu ini, saya ketahui bahawa ada seorang youth saya, dulu saya youth pastor. Youth saya itu, datuk dia yang berumur 88 tahun, masih tinggal di kampung dia itu, seorang diri. Di rumah besar itu seorang diri. Dan banyak kali suruh dia datang ke KL tinggal bersama dengan mereka, dengan anak-anak dia, dengan cucu-cucu dia, jaga dia, sebagian dia relax saja. Tapi tidak mau dia. Kenapa dia tidak mau? Sebab dia bilang, sebenarnya dia seorang yang sangat setia kepada Tuhan, sangat kuat iman dia, dan kuat berdoa dia. Dan dia bilang dia mau tinggal di kampung dia sebab dia masih mau menjangkau ramai lagi komunitas dia, orang-orang di sekeliling dia yang belum lagi percaya kepada Tuhan. Jadi dia mau tinggal di kampung dia, terus dia mau menginjili itu. Tidak mau dia datang ke KL sebenarnya. Meskipun dia tua 88 tahun, dia masih lagi bersemangat melayani Tuhan. Jadi saya sempat Zoom dengan dia sebenarnya. Dan dia volunteer berdoa untuk saya. Wow, saya sangat tersentuh hati saya apabila melalui Zoom. Seorang 80 tahun pun tidak pandai dia sebenarnya tekan tu butang Zoom. Dia mau berdoa untuk saya. Dia berdoa untuk saya. Dan masa dia berdoa untuk saya dapat merasakan Tuhan bicara dengan saya. Daniel, masa kau sampai ke 88 tahun, jadi seperti datuk ini yang jangan kamu berhenti melayani. Terus melayani saya, dibilang begitu. Wah, sangat excited saya. Dan ada seorang kawan saya, ibu dia, sudah hampir lewat 70-an sebenarnya. Dia memang sudah retire, tapi dia sangat kerap pergi melayani warga emas. Dia seorang warga emas, dia pergi melayani warga emas. Sangat dia excited, sangat dia bersemangat. Dan terutamanya dalam masa pandemik ini, MCO, PKP ini, ada kerap dia, sebab dia pergi melayani golongan warga emas dekat di rumah dia, ada gereja yang dia pergi, golongan orang Cina dan juga dari community mereka orang-orang tua di situ, dan dia sangat risau akan mereka pada waktu PKP, sama ada mereka itu ada cukup makankah, cukup orang jaga dan sebagainya, dan dia mau pergi keluar meskipun dia ni risiko tinggi. Dia mau pergi melayani mereka. Sungguh-sungguh begitu. Dia tidak pikirkan dia sendiri, membahayakan nyawa dia sendiri. Tapi anak dia tidak mengizinkan dia lah.
Jadi dan dia juga adalah seorang yang dia sudah sign up register, dia mau pergi mission di third world country ya. Di mana full time mission, bukannya mission 1 minggu 2 minggu, full time 70-an umur dia. Wow. Jadi apabila saya mendengar kisah-kisah ini, golongan warga emas masih lagi bersemangat melayani Tuhan. Saya mau mendorongkan kita semua yang dalam golongan warga emas. Kalau kemarin di sini, alright, dalam timeline Tuhan, kita masih muda. You still young. Kita masih lagi anak-anak Tuhan, tahu. Apabila Tuhan melihat kita dengan kau adalah anakku, maksudnya kita masih muda dalam mata Tuhan. Yang kau bilang kau sudah tua. Dalam bahasa Inggris, age is just a digit, never a limit. If you don't mind it. Alright? Umur adalah satu digit saja. Semata-mata bukan satu limit, bukan hadnya, ya, if you don't mind it. Nah, anak muda di sini, hey, no excuse man. Jangan kita ambil alasan, biarlah saya kerja dulu sebab itu, saya enjoy life dulu, sampailah masa saya sudah ready, saya tarabah sudah buat saya retire dari kerja, baru saya melayani Tuhan. No, that's too late, let me tell you. Sebenarnya Tuhan membenarkan kita masih lagi hidup setiap hari, supaya kita dapat melayani dia adalah satu kehormatan melayani Tuhan pencipta kita yang mengasihi kita, yang mati salib untuk kita, saudaraku. Don't take for granted. Jangan bazirkan kesempatan peluang yang Tuhan memberi kepada kita. Amin. Bagi saya secara pribadi, satu ayat dalam firman Tuhan, saya mau selesaikan dengan ayat ini yang bilang di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Maksudnya Daud, dia melakukan kehendak Allah pada zaman, bukannya pada zaman dia muda, tapi ayat maksud itu adalah pada zaman yang maksud dari masa dia muda melayani Tuhan, kita baca memang sehingga dia tua umur dia dan sampai dia mati itu dia melayani Tuhan. Itu zaman dia. Jadi kita tidak bilang saya melayani Tuhan sekarang, tidak melayani Tuhan esok hari. Saya melayani Tuhan masa lahirkan anak, saya tidak melayani Tuhan. Sekarang saya student, melayani Tuhan. Saya kerja, tidak melayani. No, kita melayani Tuhan begitu. You see that? So bagi saya cara pribadi, ini ayat menjadi macam motto hidup saya ini. I want to breathe. Saya mau menarik nafas terakhir saya, sama ada umur muda kah, tua, tidak tahu. Semuanya dalam tangan Tuhan. Saya mau menarik nafas terakhir saya. Waktu itu, saya masih lagi melayani Tuhan. Saya tidak mau menarik nafas saya duduk di sofa, relax saja tengok Korean drama. No, saya tidak mau begitu. Saya mau ataupun asyik mau mencari wang saya. Tidak mau. Saya mau menarik nafas terakhir saya. Dan masa itu Tuhan datang mengangkat saya, menerima saya. Dia menjumpai saya itu masih lagi melayani Tuhan. Apa yang saya seram? Saya tidak tahu. Mungkin dalam atas katil sebelum saya say goodbye, saya mungkin menginjili orang yang belum percaya. Mungkin, I don't know. Whatever it is, saya mulai Tuhan begitu. Itulah maksudnya when we look like God. Kita bagaikan Allah. Christ-likeness. Kita ada keyakinan akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada amin? Kita duduk kepala, sama-sama kita berdoa. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur pagi ini sebab firman-Mu yang hidup telah berbicara dengan kami secara pribadi. Dan saya percaya setiap anak-anak-Mu yang telah meresponi buat saat ini Tuhan, Engkau melihat keikhlasan, ketulusan hati mereka untuk ada suatu perubahan, suatu transformasi berlaku dalam kehidupan mereka, supaya mereka akan terus lagi menjadi serupa seperti Yesus. Be like Jesus. Bagaikan Allah, karakter Allah, menjadi tangan, tubuh, kaki, mulut Allah. Itulah kerinduan hati mereka Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, apabila mereka berserah dengan postur mereka ini kepada Engkau Tuhan dengan hati yang rendah, Tuhan akan meresponi, menjamah hati mereka pada saat itu Tuhan. Terutama yang ada yang counterfeit God, Tuhan palsu yang dalam kehidupan mereka yang mengikat mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa supaya semua rantai-rantai ini
dihancurkan, diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua counterfeit God ini, semua Tuhan-Tuhan palsu ini, penipuan ini, semua muslihat ini, semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendedahkan semua tipu muslihat ini, dan kami usir semua tipu muslihat keluar dalam nama Tuhan Yesus. Si ular, dalam nama Tuhan Yesus, kami usir kamu keluar daripada kehidupan anak-anak Tuhan saat ini juga. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengangkat anak-anak-Mu dengan tangan kanan-Mu. Engkau menuntun mereka sambil mereka belajar pagi ini supaya mereka melakukan sebagaimana diperintahkan oleh firman-Mu. Just as you command, they act on it. Itulah maksudnya kita mau menjadi seperti Tuhan dan kembalikan keyakinan kepada anak-anak-Mu yang mereka mungkin rasa ragu-ragu akan keupahan kehidupan mereka itu. Ada kegagalan, ada kelemahan. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau kembalikan keyakinan itu kepada mereka. Sebab Tuhan, tidak kira apakah umur mereka, tidak kira apakah latar belakang mereka, tidak kira mungkin mereka pernah gagal dalam hal-hal mereka lakukan. Tapi apa yang penting Tuhan, asalkan mereka yakin bahawa panggilan Tuhan Engkau ada dalam kehidupan mereka tetap nyata, tidak pernah berubah Tuhan. Engkau yang janjikan, Engkau pastikan jadikan segala janji-janji-Mu buat kehidupan mereka Tuhan. Jadi saya serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur pagi ini. Haleluya. Haleluya. Bah kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan pagi ini. Kami percaya Engkau telah berkarya, bekerja, melakukan rencana-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, segala hal yang telah Engkau janjikan, apapun yang telah anak-anak-Mu berserah kepada Engkau, Engkau Tuhan akan meneruskan pekerjaan-Mu sehingga Tuhan yang mencapai kesempurnaan Tuhan. Jadi kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami juga serahkan negara kami yang tercinta di dalam tangan-Mu buat masa yang penuh cabaran tentangan masa ini Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin gereja, kepada ibu bapa kami Tuhan di kampung, kepada setiap kami, supaya segala hal yang kami lakukan, segala keputusan yang kami ambil Tuhan, yang kami buat Tuhan, adalah mengikut rencana-Mu. Barulah Engkau berkati Tuhan. Dan juga pihak kerajaan kami berdoa supaya Engkau memberi mereka hikmat, supaya mereka dapat menguruskan segala hal-hal untuk memerangi isu pandemik ini Tuhan. Dan kami berdoa supaya tangan-Mu yang murah sentiasa menaungi negara kami, menaungi Tuhan kerajaan kami, supaya mereka senantiasa Tuhan melakukan segala hal untuk kebaikan rakyat sesuai untuk rencana-Mu Tuhan. Dan kami doakan juga untuk frontliners, mereka akan Tuhan Engkau lindungi, Engkau jaga mereka, keluarga mereka, dan bungkusi mereka dengan kasih karunia-Mu supaya mereka akan dilindungi daripada serangan-serangan virus itu Tuhan. Tuhan akan memberkati-Mu jemaat Tuhan dikasih sekalian. Saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan, shalom Tuhan sentiasa
memimpinmu, setiap jalanmu. Firman Tuhan akan menerangi setiap langkahmu. Dan dalam segala hal engkau lakukan, Tuhan akan berkati apabila engkau lakukan dalam nama Tuhan Kristus. Dan saya percaya seisi keluargamu sentiasa akan dilindungi oleh tangan kanan Tuhan sendiri. Berkatimu, jemaat Tuhan dikasih sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, amin. Terima kasih semua kerana menyertai ibadah raya kami pagi ini. Saya berharap saudara telah diberkati baik dari awal sampai ke akhir ini, dan saya berdoa supaya firman Tuhan pagi ini terus memberi dorongan kepada kita, mengangkat iman kita, dan jangan lupa kita mesti terus berdoa. Jangan kita patah hati, kita menjadi lesu atau lewa dari segi berdoa, mencari Tuhan ya. Jadi pada hari Rabu akan datang kita ada We Pray, dan Sabtu juga ada We Pray. Come join us dan persiapkan untuk minggu depan adanya perjamuan suci. Okay? Sampai kita jumpa lagi. God bless you. Tuhan memberkati. Love you church. Bye.